Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Nurbaijin pada podcast OMG, obrolan milenial religi. Pada episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang pertemanan. Saya juga nggak sendiri di sini, saya ditemani sama teman saya sekaligus sebagai ketua himpunan dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada Kakak Noyod. Ada Kakak Noyod, biasa dipanggil Noyod sih. Kalau saya panggilnya Noyod, tapi nama aslinya siapa? Kang Priyadi Hafid. Oh, Priyadi Hafid nama aslinya. Ya, buat masalah pertemanan nih sama Kakak Noyod atau Kang Noyod, panggilnya biar enak aja Kang Noyod. Gimana sih awal mula masuk ke UIN itu? First impression gitu. Awal pandangan pertama melihat mahasiswa-mahasiswi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya di KPI itu sendiri, gimana sih gitu pengalamannya? Oke, terima kasih kepada Kakak Al. Lah. Jadi saat pertama mengenal mahasiswa UIN itu pas pemerkasan sebenarnya. Oh, pemerkasan ya. Pertama itu ketemu bukan sama mahasiswa KPI. Oh, sama jurusan lain gitu ya. Sama jurusan Humas kalau nggak salah, Humas, wanita. Oh, Nah, sama cewek, wanita. cewek, Aduh iya. nih, cewek nih ngobrolin cewek. Teman cewek nih. Nah, kirain saya mahasiswa apa satu jurusan, soalnya itu tuh mapnya tuh sama, kan pakai map tuh. Oh, mapnya waktu pemberkasan. Pemberkasan ya? tuh oren coklat. Coklat. Warnanya coklat. Saya tanya, dia jurusan Humas. Oh, kirain KPI. Kita lanjut ke PBAK. Waktu PBAK lihat kakak-kakak di KPI sendiri pada baik, pada someah menyambut kita kehadiran mahasiswa baru. Terus ditambah saya waktu itu udah di KPI ada tim pemberontak lah kalau nggak salah. Ya, bikin grup gitu ya, anak-anak iyalah ngarumpul ya, gitunya. yang sering ngumpul, nama grupnya tim pemberontak dulu. Berarti sebelum pas dari pemberkasan juga Ya. udah ada ada tim pemberontak gitu. Udah ada. Kirain saya tuh pada mahasiswa bakal lempeng aja gitu. Jadi samina wa ta'na, ternyata Gak kayak gitu baru, ya baru kenyataannya. di jurusan atau mahasiswa baru sudah ada benih-benih pemberontakan. Gitu. Kayak jika mau iwe-nya nyerantak semua Iya. gitu pemberontakan, aduh. Tergerak gitu ya mahasiswa tuh. Gerak mahasiswa, alhamdulillah, yang bukannya saya mengajarkan yang tidak benar, tapi ada hal-hal yang mana mungkin tidak disetujui oleh mahasiswa itu sendiri, jadi agak membelot Dari sudut pandang Ya. mahasiswa ya. Pas masuk kelas, saya di waktu itu kelas C. Saya kaget karena tidak jauh beda dengan, kan saya juga alumni pesantren tuh. Saya masuk mungkin karena UIN dan KPI juga, Ya. nuansa Islamnya Dakwah ya. dakwah. Jadi saya masuk tuh, wah ini uhti semua Oh. sama ahli-ahli. Luar biasa. Saya di situ kaget. Wah, saya yang apa tuh notabene pengen apa ya? Ya, saya walaupun di pesantren tapi teku ulun gitu kembali lagi ke kampus, ketemu yang sari yang ya uhti ahli. Saya jadi di masa di pesantren lagi sebenarnya. Berarti suasana di pesantren ada lagi tuh, balik lagi ya di kampus tuh. Cuman yang jadi beda kan dulu di pesantren ya satu kelas tuh cowok semua. Sekarang campur. Ada ukti. Aduh. Nah, pertama juga pas perkenalan terus ada yang ngajak salam tangan. Kan saya nggak biasa Salam pantel, jabat tangan. iya jabat tangan. Jadi terkadang Bukan murim. gini ya. Jadi asa malu juga gitu punya. Tamat laun kesini ternyata nggak ya di KPI pun juga tidak semuanya lulusan pesantren, yang tidak semuanya syar'i juga. Ada yang
ya apa tuh style outfit biasa lah, outfit mahasiswa atau yang style kekinian gitu ya. kekinian seperti itu. Enggak semuanya pakai gabis ataupun syar'i Iya. pakaian juga ya. Terus pertama masuk tuh gimana sih pas awal di kelas ya? Di kelas kan tadi pas dari pemberkasan. Nah, melihat-lihat di kelas gimana nih ya? Cewek-ceweknya atau cowok-cowoknya awal-awal berteman gitu sama siapa? Saya awal berteman dengan saudara Nopal dan Fikri untuk di kelas. Tapi untuk di HPI sendiri, orang yang pertama saya kenal justru yang sampai sekarang ada di satu kontrakan sampai akhir tuh. Iya. Saudara Obet, TB. Dan dia saya justru lebih kenal tuh dengan anggota dari kelas lain, bukan sama anggota Iya. kelas gitu. Sama saya pun termasuk Iya, baru sama- kenal ya. Iya. Baru ke semester agak semester 2 Dua, 3 ya. Iya. Semester 1 belum begitu kan ya. Begitu kan. Sama saya juga. Terus dari awal masuk itu ada nggak sih temen yang dari awal perjuangan gitu, dari mulai sebelum masuk ke UIN atau dari pesantren atau bahkan dari SD gitu sampai sekarang bareng gitu, ada nggak sih gitu? Untuk itu sebenarnya ada di pesantren, cuman saya emang awal masuk semester 1 semester 2 masih gabung atau satu kosan dengan alumni pesantren. Cuman di semester 3 sampai semester sekarang semester menginjak semester 7, alhamdulillah dari ya injak mau hampir 2 tahun setengah mungkin ya sekarang. Ya sekitar 2 tahunan itu saya apa tuh barang-barang terus sama anak-anak KPI. Satu ini malah ya satu kontrakan. Mulai dari kelas A, C dan D pun ada. Dari semua kelas Dari berarti semua kelas ada. suka ngeriung gitu Iya, ya, ngopi ngopi. sama temen-temen lain. Terus dari teman-teman cewek ada nggak gitu yang suka ikut kumpul atau gimana gitu? Untuk cewek pun karena apa ya, kalau saya pribadi kurang ini ke cewek itu kurang gimana ya, bukan agresif atau jadi kurang, kalau misalkan jadi menjaga emang benernya dari sananya pesantren, jadi ada kagok apa tuh ada bukan Canggung ya, kayak ya canggung ada gitulah, sekat lah, kagok gitu, bahasa Sunda nama kagok. Jadi mungkin cewek juga merasa seperti itu kalau orang riung sama saya. Jadi untuk cewek mungkin 1-2 lah yang tetap 1-2 ada 5-5 kan, kalau misalkan laki-lakinya mah tim disebut kita kan tim solid lah, nyampe 10 sampai 20 lah. Banyak yang suka Malah kumpul. banyak yang angkatan tuh. Bahkan saya pribadi juga kan bukan dari lulusan pesantren gitu ya, Iya. SMA. Yang ngerasa ya pas masuk UIN ekspektasinya ini beda banget nih ukti gitu. Jadi ngerasa canggung juga gitu sama teman-teman cewek. Kalau ke cowok kan udah biasa gitu. Iya. Kan biasanya kalau di SMA itu ya biasa aja gitu, temen gimana. Cuma kan ketika masuk ke UIN, apalagi jurusan KPI yang insan dakwah gitu Iya, kan. insan dakwah. Jadi agak karagok lah gitu sama teman-teman cewek teh. Tapi ya membiasakan diri lah kesini makanya. Iya. Terus buat dari sudut pandang Islam nih, pertemanan antara laki-laki dengan sesama jenis kayak gimana sih gitu? Dengan laki-laki lain atau laki-laki lagi apa dengan wanita? Dengan wanita sama jenis. Kan kalau dengan laki mah udah apa ya? Iya. Maksudnya udah inilah sewajarnya gitu. Kalau sama lawan jenis kayak gimana nih? Kalau menurut Islam itu emang ada batasan ya, ada batasan dari apa tuh, mulai dari setelan ataukah Sikap. sikap. Alhamdulillah kan untuk di UIN sendiri diwajibkan tiap mahasiswanya menggunakan hijab. Iya. Dikarenakan kan ada satu hadis kalau nggak salah yang membatasi aurat seorang wanita tuh hanya wajah Iya. sama telapak tangan. Nah, sekarang kan ya kalau lihat di UIN juga alhamdulillah banyak yang pakai manset Iya. dan kaos kaki Tertutup mungkin lah ya. tertutup. Seperti itu. Dan laki-laki pun ya kalau dikatakan mungkin ya kan batasan laki-laki dari bujal apa tuh udal apa ini Ya bujal lah. bujal sampai lutut ya. Iya, lutut. Walaupun banyak yang pakai sontok
Ya termasuk saya juga suka contoh dulu kalau ke kampus karena kalau gerah kalau Iya. gini. Apalagi di Bandung panas sih. Cuaca Bandung ini nggak begitu dingin sih Bandung. Kalau dingin tuh nggak ada dia gitu ya. Terus kalau lihat dari nilai-nilai pertemanan dalam Islam kayak gimana juga sih? Kalau melihat pertemanan dari Islam, saya ada satu hadis dari Ahmad kalau nggak salah, yang artinya tuh bila mana kita ingin menilai atau menjudge seorang, lihatlah dari temannya. Iya. Karena kenapa? Karena seorang teman tuh jadi cerminan diri sendiri. Jadi kalau misalkan mau menjudge sini jadi but soleh ataukah bager atau bader Ya, bager atau bader ya. Lihatnya dari temennya. Ya. Kalau temennya misalkan dia suka ke masjid atau suka minimal, kalau di kelas tuh kan kalau di kampus tuh apa tuh yang normatif tuh paling yang rajin kelas atau yang nugas. Iya, tugas. Ya, lihat temennya gimana, sama gak? Nah. Rata-rata kan sama, yang nugas sama yang nugas lagi, yang misalkan yang masuk atau yang telat lagi kan. Jadi Lingkungan ngaruh ya, ngaruh juga. Ngaruh lingkungan. Jadi kadang kalau misalkan kita gabungnya sama orang-orang yang santuy hidupnya. Sama yang rajin. Walaupun ada satu kisah yang mana kisah itu ada, jadi ini kayak bukan meramalkan ya, tapi ya Rasul itu pernah ada dalam satu riungan pernah juga ya berkhutbah lah ke para sahabat, bahwasanya nanti di akhirat tuh sahabat itu apa mencari-cari. Misalnya saya dengan Kak Alpi nih suka misalkan kajian di mana saja. Nah, seandainya misalkan pahit-pahitnya Alpi masuk surga, saya masuk neraka. Nanti itu Alpi tuh bakal nyari, di mana nih Noyo di mana? Oh iya. Nah, itu ada syafaat lagi. Nah, itu bisa jadi apa ya? Jadi motivasi juga untuk ya para teman atau para sahabat-sahabat buat apa ya, jadi teman tuh terkadang dikesampingkan. Terus kalau bucin gini bawa terus kedeui lah cenah gini kan suka gitu. Tapi ternyata nya Rasul pernah menceritakan seperti itu, bahwa nanti di akhirat bila mana di satu kelompok itu ada satu sahabat yang tidak masuk surga, bakal dicari dan diangkat dari neraka misalnya derajatnya sekian sebulan. Iya. Berarti ngaruh ya dari lingkungan tersebut juga. Bila mana dari lingkungan itu, dari semua orang itu ada apa yang sering gitu, yang atau yang rajin atau apa, bakal terangkat juga dia. Kayak kecipratan lah istilahnya ya. Cipratan kalau kata bahasa di Bandung nama kecipratan. Terus kan sekarang juga nih lagi masa pandemi kayak gini nih ya. Kan kadang susah gitu ya buat ngumpul lagi sama teman-teman yang lain. Gimana sih gitu? Apa ada rasa kangen atau gimana sama teman-teman lain? Belajar juga kan online gitu. Gimana sih pandangannya gitu? Kalau kangen pasti ada ya, pasti itu kangen. Itu karena manusiawi lah. Cuman ya lagi-lagi kita juga mau gak mau harus taat pada pemerintah, peraturan. Dan karena ya banyak lah apa tuh ya hadis ataupun kisah tentang Rasul bila pada sedang wabah seperti apa, atau kayak ya pokoknya mah kisah-kisah yang tidak luput dari Islam pasti ada untuk kehidupan manusia itu Pasti ya. ya. Makanya ya mengakali itu ya mau nggak mau mungkin untuk sekarang bisa say hello lewat Media sosial ya. digital. Ya seandainya dekat tuh bisa dijuk-juk mungkin, ini bisa di silaturahmi. Cuman bila mana sekarang ke Jakarta, Bogor, Bekasi lah itu yang lagi rawan mau ya, PSBB ya. zona PSBB merah. terutama Jakarta. Itu kan nggak bisa lah. Walaupun bisa ada peraturan-peraturan yang mungkin ada meribet lah. Lebih baik tahan diri dulu aja. Rasa kangennya nantilah. Semoga wabah cepat berakhir gitu. Amin. Gampang nanti kita setelah wabah beres nanti kita ngumpul lagi sama-sama. Terus di KP juga kan suka banyak acara nih. Ya.
kadang kan kalau misalkan temen-temen cewek juga ikut sama acara atau apa ngeriung gitu ngumpul kan suka sedikit agak malam atau gimana sih pandangannya kalau buat masalah cewek kalau misalkan aktif gitu berorganisasi ataupun menghadapi acara yang mempersiapkan itu terkadang suka sampai malam atau gimana sih pandangannya gitu. Untuk itu saya sebenarnya mengaplaus tinggi-tingginya buat Mengapresiasi tinggi-tingginya buat seorang wanita atau yang mahasiswi lah yang ada di jurusan KPI yang rela menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Terkadang kan justru biaya untuk malam atau untuk begadang lebih gede daripada biaya yang biasa yang biasanya ya, karena biasa lah lebih lapar, lebih dan lain-lain. terkuras we-nya. Iya, malam tenaga, pikiran itu. Jadi saya mengambilnya positif karena jarang terus di KPI sendiri jarang mahasiswi khususnya yang rela begadang demi KPI gitu dah. hadapi acara, siapin. Iya. Kadang juga kan kalau misalkan khususnya cewek nih, kalau misalkan pulang malam kan suka dinilai jelek terus nih sama orang tuh. Padahal kan kita kan kalau misalkan bicara kesetaraan gender kan itu nggak jadi masalah kan ya, karena itu juga kan buat proses dia gitu. Dia untuk berorganisasi ataupun di luar akademik gitu kan. Cuma kan banyak pandangan-pandangan yang harus dibenarkan gitu ya. Nggak semua cewek sebenarnya pulang malam itu buruk, enggak gitu. Terus gimana juga sih ngeliat sekarang nih KPI di tengah wabah, apalagi kan KPI kan katanya insan dakwah ya. Gimana sih pandangannya itu buat menghadapi wabah ini oleh mahasiswa KPI itu sendiri gitu. Entah itu dari sisi pendidikan, dari sisi agama ataupun dari sisi kesehatannya gitu. Gimana sih pandangannya? Jadi sebenarnya kalau melihat pandemi itu ada dua perspektif sih sebenarnya. Pertama perspektif positif, kedua negatif. Ya positifnya justru karena adanya pandemi ini untuk keagamaan khususnya ya. Untuk keagamaan bisa lebih termotivasi dan lebih lebih semangat lah. Lebih giat. Keimanan mungkin bisa lebih naik karena ya khususnya kan masjid ditutup. Nah, kebanyakan yang ditutup, Jumatan dibatasi. Tentu jadi jadi walaupun nggak bisa ke masjid tapi rata-rata justru yang lebih banyak lebih banyak bersuara tuh orang-orang yang jarang ke masjid. Waktu pas saat normal jarang ke masjid, pas masjid ditutup justru mereka yang banyak berkoar tentang kenapa masjid ditutup, ibadah gimana. Padahal kan sebenarnya itu niatnya baik ya buat mencegah virus lebih banyak lagi wabahnya biar lebih cepat dan lebih mudah mungkin sekarang kan biar bisa terus kan lihat di sosmed KPI juga kan banyak khususnya mahasiswanya banyak yang upload di media tentang dakwah itu lebih mudah, lebih meringankan, bisa di rumah tapi masyarakat atau dunia medsos yang lain bisa merasakan apa yang disampaikan oleh mahasiswa KPI juga. Jadi sekarang kan harus lebih kreatif ya, manfaatkan media sosial untuk bersosialisasi atau untuk memperingatkan gitu tentang wabah agar nggak terlalu ya biar cepat hilang lah intinya. Terus buat ini nih buat masukannya atau saran atau apa nih terakhir lah, ini udah di penghujung acara nih, di ujung obrolan, punya apa sih pesan apa gitu buat wabah ataupun buat mahasiswa KPI khususnya gitu, apa sih pesannya? Untuk pesannya saya lagi-lagi karena ini satu motivasi saya mengutip dari kata Kang Ibing. Kalau bahasa Sundanya gini, sastrawan Sunda ya. Sunda itu. Tong ngeluh keripuh, tong ngaraja kerbagja, omat ripuh ujian bagja titipan. Dan salam untuk KPI, salam komunikasi, panjang umur perjuangan, panjang umur kemesraan. Segitu mungkin. Mantap. KPI harga mati. Mantap. Ya, sekian mungkin podcast pada episode kali ini.
yang ngobrolin tentang pertemanan khususnya di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan lebih khusus lagi di jurusan KPI, yang mana kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Akang Noyo sebagai ketua himpunan juga, udah ngasih pengalamannya seperti apa, terus pandangannya terkait mahasiswa maupun mahasiswi di UIN. Mungkin segitu aja, nanti kita kembali lagi di podcast di episode selanjutnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi